Assalamualaikum semuanya. Selamat sore untuk dosen pengampu dan untuk teman-teman saya. Baik, di sini saya akan mengerjakan yaitu pada modul pengolahan sinyal digital. Lalu kita akan masuk pada modul yang pertama yaitu pembangkitan sinyal. Nah, lalu kita akan masuk pada tugasnya yaitu yang tugas pertama yaitu buatlah program menggunakan M-File untuk membangkitkan gelombang AM dan anarkinya. Nah, kita masuk kepada aplikasinya yaitu aplikasi MATLAB. Di sini saya telah memberikan codingan untuk membangkitkan gelombang AM. Nah, pada codingan yang ini clear all, close all dan CLC di sini fungsinya untuk menghapus atau menghapus command window-nya, menghapus codingan-codingan yang sebelumnya. Nah, di bagian sini ini adalah parameter untuk gelombang AM-nya. Diberikan nilai yaitu FC atau frekuensi pembawanya bernilai 1000, FM-nya atau frekuensi sinyalnya bernilai 100 Hz, AC-nya atau amplitude pembawanya bernilai 1, AM-nya atau amplitude sinyal pesan bernilai 0,5, Fs-nya atau frekuensi sampling bernilai 10.000 Hz. T-nya atau waktunya bernilai 0,1 Fs bagi 1 dalam satuan detik. Nah, di sini adalah codingan untuk pembuatan, yaitu pembuatan sinyal pesan atau message sinyal. Message sinyalnya diberikan codingan yaitu AM. AM-nya itu amplitudo sinyal pesannya dikali gelombang sinus 2pi FM atau frekuensi sinyal pesan dikali waktu. Di bagian sini adalah pembuatan sinyal pembawa atau carrier sinyal. Carrier sinyalnya itu codingannya yaitu AC atau amplitude pembawanya dikali gelombang sinus dikali 2pi FC atau frekuensi pembawanya dikali waktu. Nah, di sini adalah pembuatan gelombang AM-nya itu atau amplitude modulation. Nah, dengan codingan yaitu AC atau amplitudo pembawanya ditambah message sinyal yang pertama tadi dikali carrier sinyalnya yang keduanya. Nah, di bagian sini adalah untuk memplot sinyal pesan dan memplot pembawanya dan memplot gelombang AM-nya. Di sini figur yaitu untuk menampilkan pada jendela baru. Nah, subplotnya yaitu subplot 311. Nah, untuk plotnya adalah gambar plot XY atau kurvanya. Untuk titel yaitu judulnya sinyal pesan atau message sinyal. X labelnya pada X-nya diberikan nama waktu atau detik, pada Y-nya yaitu amplitudo. Nah, untuk ke subplot yang kedua, pada plot yang kedua kita mensubplot 312. Nah, untuk plot XY-nya yaitu T waktu dan carrier sinyalnya. Detailnya atau judulnya yaitu sinyal pembawa atau carrier sinyal. X labelnya yaitu nama pada X-nya yaitu waktu dalam detik. Y labelnya yaitu amplitudo. Untuk plot yang ketiga yaitu kita berikan subplotnya 313. Plotnya yaitu plot XY-nya yaitu T dan AM signal. Untuk detailnya yaitu atau judulnya yaitu gelombang AM. Untuk X labelnya atau nama X-nya yaitu waktu dalam 1 detik dan Y labelnya yaitu amplitudonya. Itulah untuk codingan gelombang AM-nya, lalu kita menerangkan codingan tersebut agar menampilkan gelombangnya. Nah, beginilah hasil codingan atau plot yang dikeluarkan dari codingan tadi. Yaitu kita lihat ini untuk gelombang sinyal pesannya,
Ini untuk sinyal pembawanya dan ini untuk gelombang AM-nya atau amplitude modulation. Baik. Baik, kita masuk yang program untuk program M-file-nya yang untuk on-off keying-nya. Nah, di sini saya telah memberikan codingan untuk gelombang on-off keying-nya. Nah, seperti kita ketahui, clear all, close all, CLC di awalnya untuk menghilangkan kata-kata atau yang ada di command window-nya, dan clear-nya itu menyelesaikan semua codingan yang telah terpakai sebelumnya. Nah, di bagian sini adalah untuk parameter untuk gelombang on-off keying-nya. Kita berikan nilai yaitu FC atau frekuensi pembawaannya bernilai 1000 Hz. Untuk Fs-nya atau frekuensi sampling bernilai 10.000 Hz, dan untuk T-nya yaitu 01 dalam waktu dalam satuan detik. Untuk datanya kita berikan yaitu data 10111001011. Kita mengetahui data ini merupakan data biner. Kita ketahui ketika dia bernilai 0 maka dia off, ketika dia bernilai 1 maka dia on. Di sini untuk pembuatan, yaitu pembuatan sinyal pembawanya. Di sini kita membuat sinyal pembawanya yaitu dengan codingan yaitu sin 2 dikali Pi dikali FC atau frekuensi pembawanya dikali waktu. Nah, di sini untuk pembuatan gelombang on-off keying-nya yaitu kita masukkan codingannya ini yaitu for I atau untuk I sama dengan satu panjang data. Dimulai dari 1 pada panjang datanya. Jika data I-nya 1, maka on-off keying sinyalnya akan carrier signal atau sinyal pembawa. Jika tidak bernilai 1, maka sinyal on-off keying-nya itu bernilai 0, zeros. Nah, di bagian sini adalah plot sinyal on-off keying-nya. Ini figur untuk menampilkan jendela gambar yang terbaru kan. Lalu di sini untuk plot yaitu menampilkan yaitu kita mulai dari 0, panjang on-off keying sinyalnya dikurang 1. Untuk titel atau judulnya yaitu gelombang on-off keying atau OOK. Untuk X labelnya yaitu kita berikan nama waktu atau detik. Untuk Y labelnya kita berikan nama amplitudo. Nah, beginilah gambar keluaran output pada gelombang on-off keying-nya. Kita bisa melihat pada gelombang biru ini dia bernilai 1. 0 ke 1 dia bernilai 1. 1 ke 2 dia bernilai 0. 2 ke 4 dia bernilai 1. 4 ke 6 dia bernilai 0. 6 ke 7 dia bernilai 1. 7 ke 8 dia bernilai 0. 8 ke 10 dia bernilai 1. 10 ke 12 dia bernilai 0. Begitu seterusnya. Lalu kita akan masuk pada tugas yang kedua pada modul 1, yaitu modifikasikanlah program pada bagian 4A. Kita melihat program pada bagian 4A. Ini untuk program 4 dan ini 4A-nya. Inilah program untuk 4A-nya. Dia menggunakan editor M-file. Dengan amplitudo setengah, sepertiga, seperempat, hingga 1/20. Frekuensi sinyal-sinyal berubah seperti deret hitung. F, 2F, 3F, 4F, hingga 20F. Sinyal apakah yang muncul pada codingan tersebut? Nah, saya telah memasukkan codingan
pada soal nomor 2 di bab 1 tadi, yaitu inilah codingannya. Yaitu yang pertama, kita harus memasukkan clear all, close all, dan CLC untuk menghapus yang ada di command window dan ada pada tampilan-tampilan yang sebelumnya, tampilan codingan yang sebelumnya. Lalu kita memasukkan nilai parameter. Parameter pada Fs sama dengan 1000 Hz. Fs itu frekuensi sampling, F-nya itu sama dengan 4. T-nya sama dengan T atau waktunya sama dengan length space 0, 1 hingga frekuensi sampling. 0, 1 dan frekuensi sampling. Y-nya itu 0 pada ukuran dalam waktu T. Ini adalah inisialisasi sinyal totalnya. Untuk N sama dengan 1/20 atau 1/20, Y sama dengan Y tambah 1/N dikali sin 2 kali Pi kali N kali R dikali waktu. Lalu kita meng-N-kan atau menyelesaikan codingannya. Nah, ini untuk figur atau penampilan pada gambar kurvanya atau gelombangnya. Nah, di sini figurnya itu untuk menampilkan jendela baru, plotnya, plot XY-nya yaitu plot T atau waktu dan plot Y. Plot. Lalu kita masuk ke axis. Axis itu adalah axisnya kita berikan nilai 0, 1, min 2 dan 2. Lalu kita berikan titel atau judul yaitu sinyal hasil penjumlahan, X labelnya yaitu waktu, Y labelnya yaitu amplitudo, grid on-nya itu untuk menampilkan, grid on-nya untuk mengaktifkan. Lalu kita menerapkan codingan tersebut. Nah, beginilah gambar sinyal hasil penjumlahan dari rumus ini. Beginilah gambar bentuknya, yaitu kita lihat dari 1,5 hingga ke min 1,5 dalam waktu 0 hingga 0,25. Lalu dari 0,25 dalam waktu 0,25 ke 0,5 dia bernilai 1 sampai ke min 1,5. Begitulah seterusnya. Begitulah gambar sinyal yang muncul. Kalau kita ketahui gambar sinyalnya itu yaitu gambar sinyal genap. Gambar sinyal ganjil. Mohon maaf, salah. Gambar sinyal ganjil. Lalu kita masuk pada tugas nomor 3, yaitu seperti pada nomor 2, sinyal dan amplitudonya berubah dengan kelipatan genap hingga sinyal dengan frekuensi 40 kalinya. Sinyal apakah yang muncul? Saya telah mencari codingannya. Beginilah codingan pada soal nomor 3 pada bab 1-nya. Kita memasukkan clear all, close all, dan CLC. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Itu untuk menghapus command window-nya dan menghapus gambar-gambar yang sebelumnya pada codingan sebelumnya. Lalu kita masukkan parameter untuk untuk codingan ini, yaitu Fs-nya atau frekuensi samplingnya yaitu bernilai 1000 Hz. F-nya bernilai 4, T-nya atau waktunya bernilai length space 0, 1 dan Fs atau frekuensi sampling. Lalu kita masukkan inisialisasi sinyalnya yaitu Y sama dengan 0. Untuk N sama dengan 2/2/40. Untuk kelipatan genap hingga 40 kali frekuensi, Y sama dengan Y tambah 4/N kali Pi dikali gelombang sinus 2 Pi dikali N dikali F
dikali waktu. Lalu kita menyelesaikan gelombangnya, pembuatannya. Lalu kita figur atau kita menampilkannya. Untuk plot X-nya itu T, waktu. Plot Y-nya tetap Y. Untuk aksisnya kita berikan 0, 1, min 2, 2. Untuk titelnya atau judulnya yaitu sinyal dengan harmoni genap hingga 40 Hz. Lalu untuk X labelnya yaitu waktu S. Untuk Y labelnya itu amplitudo. Lalu kita grid on. Lalu kita menerangkan codingannya untuk menampilkan gambarannya. Nah, inilah gambaran sinyal dengan harmoni genap hingga 40 Hz. Kita lihat gelombangnya dimulai dari 1 hingga ke min 1. Dia dalam satuan waktu 0 hingga 1. 0 hingga 0,1. Lalu dia sinyalnya berulang dari 1 ke min 1 dari 0,1 hingga 0,25. Begitulah sinyalnya berulang. Begitulah gambaran sinyal yang ditampilkan pada tugas 3. Sinyal yang muncul itu adalah sinyal ganjil. Lalu kita akan masuk ke modul 2, yaitu judulnya sampling dan aliasing. Nah, kita masuk ke dalam tugas pada modul 2-nya, yaitu tugasnya yaitu jelaskan perbedaan masing-masing hasil tampilan pada tiap langkah percobaan. Penjelasan disertai gambar. Nah, perbedaan masing-masingnya itu yang tiap langkah percobaannya itu ya berarti kita melihat dari atas, yaitu langkah percobaannya yaitu yang pertama efek sampling, yang kedua aliasing, yang ketiga sampling sinyal jamak, yang keempat pengaruh Fs terhadap perekaman suara. Nah, kita mulai dari pertama yaitu efek samplingnya. Kita masuk ke dalam codingan itu pada aplikasi. Nah, inilah untuk codingan efek sampling. Kita memasukkan codingan yaitu CLC, clear, dan close all. Untuk menghapus comment window-nya atau menghapus codingan-codingan yang sebelumnya yang terpakai sebelumnya. Nah, kita memasukkan parameter sinyal, yaitu parameter sinyalnya FI atau frekuensi sinyal bernilai 1000 Hz, FS1-nya atau frekuensi sampling pertama yaitu bernilai 5000 Hz. Fs-nya itu lebih besar 2 Fi dan tidak ada aliasing. Fs2 bernilai 1500 Hz. Fs-nya sedikit lebih besar dari 2 Fi. Fs3-nya bernilai 1200 Hz. Fs-nya mendekati 2 Fi atau rawan aliasing. Fs4-nya bernilai 800 Hz. Fs-nya itu atau frekuensi samplingnya itu lebih kecil dari 2 Fi atau aliasing terjadi. Lalu kita melakukan pembuatan pada codingan tersebut. Tikonnya yaitu 01 per 50.000 dibagi 0 dikali 0,05 dalam waktu kontinu. Sinyal aslinya kita masukkan codingannya yaitu gelombang sinus dikali 2pi kali Fi atau frekuensi sinyalnya dikali T kontinu atau waktu kontinu. Lalu kita masuk pada sampling pada berbagai Fs atau frekuensi sampling. Sampling yang pada berbagai frekuensi samplingnya yaitu T1-nya 0 bagi 1 per Fs1 untuk 0 dikali 0,05. Sampel satunya yaitu sama dengan gelombang sinus 2pi Fi atau frekuensi sinyalnya dikali T1.
T2-nya itu ini nilai T2-nya. Kita sampel 2-nya kita masukkan, yaitu codingannya yaitu gelombang sinus dikali 2pi Fi atau frekuensi sinyalnya dikali T2-nya, nilai T2 ini. Nah, untuk T3-nya ini nilai T3-nya. Lalu kita masukkan codingan pada sampel 3-nya. Yaitu gelombang sinus dikali 2pi dikali Fi atau frekuensi sinyal dikali T3 dikali nilai T3 ini. Nah, untuk T4-nya ini nilai T4-nya. Nah, untuk sampel 4-nya kita masukkan codingan yaitu gelombang sinus dikali 2pi F kali Fi atau frekuensi sinyal dikali nilai T4-nya ini. Nah, untuk memplot hasilnya kita masukkan figur untuk menampilkan jendela baru dari plotnya. Nah, untuk subplot 411 kita hold on atau tahan. Plotnya yaitu kita masukkan waktu kontinunya sinyal asli dan B. Nah, inilah untuk codingan subplotnya, subplot 411, 412, 413, 414. Inilah untuk codingannya untuk menampilkan gambar kurvanya atau gambar gelombangnya. Nah, kita menerangkan codingan tersebut. Nah, beginilah hasil gambaran gelombang pada figurnya. Seperti kita lihat pada sampling baiknya atau Fs-nya 2 kali lebih besar dari 2 Fi. Inilah segambar gelombang samplingnya itu, frekuensi samplingnya itu, frekuensi sampling atau cuplikan. Inilah nilai cuplikannya. Nah, untuk frekuensi sampling lebih besar dari 2 kali Fi atau frekuensi sinyal hampir alias atau hampir aliasing. Nah, kita lihat ini cuplikannya. Untuk Fs sama dengan 2 Fi atau Fs mendekati 2 Fi. Dia sinyalnya itu rentan aliasing. Inilah gambar gelombangnya. Nah, untuk Fs lebih kecil dari 2 Fi, aliasing terjadi. Nah, inilah yang terjadi gelombangnya ketika aliasing. Nah, untuk aliasing kita masuk ke aliasing. Kita memasukkan codingan CLC, clear dan close all, untuk menghilangkan atau menghapus yang ada pada command window tersebut atau juga pada jendela yang codingan sebelumnya. Nah, ini untuk parameter sinyalnya. Kita masukkan yaitu parameter sinyalnya yaitu Fi atau frekuensi sinyal aslinya bernilai 1000 Hz. Fs1-nya atau frekuensi sampling pertamanya yaitu bernilai 5000 Hz. Fs-nya lebih besar dari 2 Fi, dia tidak ada aliasing. Fs2-nya bernilai 2000 Hz. Fs-nya sama dengan 2 Fi, batas Nyquist. Fs3-nya bernilai 1500 Hz. Fs-nya lebih kecil dari 2 Fi atau aliasing terjadi. Fs4-nya bernilai 800 Hz. Fs-nya itu jauh lebih kecil dari 2 Fi. Aliasingnya parah. Nah, di sini kita akan melakukan pembuatan waktu kontinunya. Inilah waktu pada kontinunya 0 bagi 1 per 50.000 bagi 0 untuk 0,05. Sinyal aslinya kita masukkan codingan yaitu gelombang sinus dikali 2 kali pi dikali Fi atau frekuensi sinyal asli dikali waktu kontinunya. Nah,
kita masukkan nilai samplingnya atau nilai frekuensi kita samplingnya dengan berbagai fs atau frekuensi sampling. Untuk T1-nya kita masukkan nilainya ini. Inilah untuk nilai T1, kita masukkan sampel satunya yaitu gelombang sinus 2 kali pi dikali frekuensi sinyal dikali T1 waktu pertama. Untuk T2 atau waktu kedua ini nilainya. Untuk sampel 2-nya kita masukkan kodingan yaitu gelombang sinus dikali 2 pi Fi atau frekuensi sinyal asli dikali waktu 2-nya. Waktu 3-nya ini nilai waktu 3-nya. Kita masukkan sampel 3-nya yaitu gelombang sinus 2 pi dikali Fi atau frekuensi sinyal asli dikali waktu 3. Waktu 4 T4-nya yaitu ini nilai waktu 4-nya. Kita masukkan sampel 4-nya yaitu gelombang sinus 2 kali pi Fi atau frekuensi sinyal asli dikali T4. Nah, di bagian sini kita akan memplot hasil aliasingnya. Figurnya itu untuk menampilkan jendela yang baru. Nah, untuk subplotnya, inilah subplotnya. Kita masukkan subplot 411, kita masukkan subplot 412, ini kodingannya. Untuk subplot 413, ini kodingannya. Untuk subplot 414, ini kodingannya. Nah, kita ketahui tadi di sini yang pertama itu tidak ada aliasing. Kalau sampling baik itu tidak ada aliasing. Kalau batas nipis itu nyaris aliasing. Kalau dia lebih kecil dari 2Fi, Fs-nya lebih kecil dari 2Fi, aliasing terjadi. Nah, dia 2 kali lebih kecil dari 2Fi-nya, aliasingnya parah. Nah, setelah itu kita menerangkan kodingan tersebut atau menjalankannya. Beginilah gambar hasil aliasing beginilah gambar gelombangnya. Di gelombang yang pertama ini dia tidak ada aliasing. Dia frekuensi samplingnya itu secara berurutan baik. Nah, kalau di gambar yang kedua, Fs-nya sama dengan 2Fi. Dia batas Nyquist. Dia hampir nyaris aliasing. Ini dia hampir nyaris aliasing. Frekuensi samplingnya itu hampir nyaris aliasing. Nah, untuk frekuensi samplingnya lebih kecil dari 2Fi, frekuensi sinyal aslinya, aliasingnya terjadi. Kita lihat Fs-nya, frekuensi samplingnya ini dia aliasing. Dia tidak berurutan. Nah, pada Fs-nya 2 kali lebih kecil dari 2Fi atau frekuensi sinyal aslinya, aliasingnya parah. Nah, seperti inilah gambar Fs frekuensi sampling yang aliasingnya parah. Nah, kita akan masuk ke yang ketiga yaitu sampling sinyal jamak. Nah, beginilah kodingan untuk sampling sinyal jamaknya. Kita memasukkan CLC-nya itu, CLC clear close all, untuk menghapus yang ada pada command window atau nilai-nilai yang sebelumnya atau coding-codingan sebelumnya. Nah, ini untuk parameter sinyalnya kita berikan parameter sinyalnya yaitu Fs original atau frekuensi sampling aslinya. Kita berikan nilai 1000 Hz. Untuk T1-nya atau durasi sinyal dalam detiknya 1. Untuk T atau waktu kontinunya 0, 1 per Fs, dia Fs original atau frekuensi sampling aslinya. Di sini untuk pembuatan sinyal jamaknya. Sinyal jamak ini itu 2 sinyal sinusoidal dengan frekuensi berbeda. Inilah kodingan untuk pembuatannya yaitu F1-nya 50, frekuensi sinyal pertamanya 50 Hz, frekuensi sinyal keduanya 120 Hz. Untuk sinyal pertamanya itu kita masukkan gelombang sinus dikali 2 dikali 2 pi kali F1 atau frekuensi sinyal pertamanya dikali T atau waktu.
Sinyal 2-nya kita masukkan, yaitu gelombang sinus dikali 2pi kali F2 atau frekuensi sinyal kedua dikali waktu. Nah, untuk kombinasi sinyalnya atau gabungan sinyalnya itu kita masukkan sinyal 1 ditambah sinyal 2. Pada kasus yang pertama, terjadi aliasing karena Fs-nya lebih kecil dari 2 kali Fmax-nya. Frekuensi samplingnya aliasingnya sama dengan 100 Hz. Dia frekuensi sampling yang rendah. Untuk T aliasing atau waktu aliasingnya, inilah untuk waktu aliasingnya. Untuk sampel atau sampel aliasing sinyalnya, yaitu kita masukkan codingan, yaitu gelombang sinus 2pi kali F1 atau frekuensi sinyal yang pertama dikali waktu aliasing ditambah gelombang sinus 2 kali PI pi 2 kali pi ditambah F2 atau gelombang sinyal frekuensi sinyal yang kedua dikali waktu aliasing. Untuk pada kasus yang kedua, optimal sampling. Fs-nya sama dengan 2 Fmax. Frekuensi sinyal optimalnya 2 kali max. F1, F2. Dia termanikis. Untuk waktu optimalnya, inilah untuk waktu optimalnya. Untuk sampel sinyal optimalnya yaitu gelombang sinus dikali 2pi kali F1 atau frekuensi sinyal pertamanya dikali waktu optimal ditambah gelombang sinus dikali 2pi dikali frekuensi sinyal kedua dikali waktu optimal. Untuk kasus yang ketiga yaitu oversampling atau berlebihan sampling. Fs-nya itu atau frekuensi sampling itu lebih besar 2 kali dari 2 kali Fmax-nya. Frekuensi oversamplingnya itu 5 dikali max F1 F2. Inilah untuk waktu oversamplingnya, dan inilah untuk sampel sinyal oversamplingnya itu gelombang sinus dikali 2pi kali F1 frekuensi sinyal pertama dikali waktu oversampling ditambah gelombang sinus dikali 2pi kali frekuensi sinyal kedua dikali waktu oversampling. Nah, ini untuk memplot hasilnya. Figur untuk menampilkan jendela baru. Nah, inilah untuk plot sinyal aslinya. Kita bikin subplot 311. Inilah plotnya. Plot waktu sinyal combine. Stem T aliasing. Untuk judulnya aliasing Fs atau frekuensi sampling lebih kecil dari 2 kali Fmax. Untuk X labelnya yaitu waktu dalam satuan second, Y labelnya yaitu amplitudo. Di sini itu sinyal asli, sinyal sampling. Inilah untuk subplot pada plot sampling optimal. Beginilah codingannya. Kita sudah paham yaitu sedikit-sedikit. Dan untuk subplot 313 pada plot oversamplingnya. Nah, setelah kita memasukkan codingan pada sampling sinyal jamaknya, kita menerapkan atau menjalankan codingan tersebut. Nah, beginilah gambar amplitudo untuk dalam satuan waktu pada aliasing. Inilah gambar pada aliasing. Inilah gambarnya. Ini untuk sampling optimalnya, dan ini untuk sampling oversamplingnya. Dia banyak samplingnya atau cuplikannya. Nah, setelah tadi saya menyelesaikan sampling sinyal jamaknya, kita masuk pada yang terakhir yaitu pengaruh Fs atau frekuensi sampling terhadap perekaman suara. Kita masuk pada codingannya. Saya telah mempengaruhi codingannya, yaitu kita pertama yaitu kita memasukkan nilai
kita memasukkan codingan CLC atau clear all. Untuk menghapus pada komen window-nya atau yang tidak terpakai yang sebelumnya. Nah, kita men-set frekuensi samplingnya atau memasukkan nilai parameternya. Kita memasukkan frekuensi sampling pertamanya itu frekuensi bernilai 8000 Hz. Inilah frekuensi sampling yang rendah. Untuk frekuensi sampling yang kedua bernilai 44.100 atau 44 kHz. Inilah frekuensi sampling tingginya. Kita memasukkan durasi. Durasi perekamannya yaitu durasinya hanya 5 detik. Dan kita memasukkan codingan untuk merekam suara dengan frekuensi sampling rendahnya. Kita masukkan display. Display itu untuk menampilkan pada komen window-nya. Kita masukkan merekam suara dengan fs sampai sama dengan 8000 Hz. Kita masukkan rekap J1-nya yaitu kita masukkan codingan audio recorder pada frekuensi sampling 1 16 bit mono atau tunggal. Ini pada record blockingnya yaitu record J1 durasi. Untuk display atau penampilannya setelah selesai codingannya, kita akan memasukkan di akhir displaynya itu perekaman selesai. Setelah rekaman selesai, dia akan muncul perekaman selesai. Nah, untuk frekuensi sampling tinggi, kita memasukkan displaynya itu merekam suara dengan fs atau frekuensi sampling 44 kHz. 44,1 kHz. Untuk record J2-nya yaitu audio recorder, kita masukkan codingan audio recorder pada frekuensi sampling 2 16 bit mono. Untuk record blockingnya ini. Nah, untuk display di akhirnya kita buat display akhirnya itu perekaman selesai. Pada saat ketika dia selesai merekam, dia akan muncul perekaman selesai. Pada data 1 kita get audio data, memasukkan codingan get audio data atau mengambil audio datanya yaitu dari record J1-nya. Pada data 2-nya kita mengambil get audio data pada record J2-nya. Lalu di sini pada codingan ini yaitu memutar kembali suara yang direkam dengan frekuensi sampling rendah. Ini di sini untuk menampilkan memutar suara dengan fs atau frekuensi sampling 8000 Hz. Kita memasukkan codingan sound atau suara pada data satunya dan fs satunya itu. Nah, kita buat codingan pause pada saat durasinya lebih dari 1. Pada saat lebih 1 detik. Kita tunggu sampai suara selesai diputar. Dia akan menunggu pada saat sampai suara selesai diputar. Lalu di sini pada codingan ini yaitu memutar kembali suara yang direkam dengan frekuensi sampling tinggi. Display itu menampilkan gambar komen window-nya yaitu memutar suara dengan fs atau frekuensi samplingnya yaitu 44,1 kHz. Untuk sound-nya atau suaranya kita masukkan data 2 fs2 frekuensi sampling 2. Untuk pause-nya atau pemberhentiannya pada saat durasi lebih 1 dia akan menunggu sampai suara selesai diputar. Pada menampilkan informasi kita masukkan display, perekaman dan pemutaran suara selesai. Pada saat perekaman dan pemutaran suara selesai dia akan menampilkan ini. Lalu kita menerangkan atau menjalankan codingan tersebut. Nah, kita bersuara untuk merekam suara kita. Nah, pada frekuensi sampling yang rendah dan sekarang untuk frekuensi sampling. Nah, kita bersuara untuk beginilah hasil putaran suara kita. Putaran suara pada frekuensi sampling yang rendah. Pada frekuensi sampling yang. Nah, kita akan mengulang kembali atau menjalankan kembali codingan tersebut. Saya akan menjelaskannya dulu. Pada frekuensi dia akan merekam suara dengan fs-nya itu 800 Hz, 8000 Hz, yaitu frekuensi sampling yang rendah. Pada saat
kita selesai merekam, dia akan menampilkan perekaman selesai. Lalu setelah itu dia akan menunggu 1 detik, lalu dia akan merekam suara. Dia akan merekam suara dengan fs atau frekuensi sampling 44 kHz. Dia setelah selesai direkam selama 5 detik dia akan menampilkan perekaman selesai. Lalu dia akan memutar suara kita yang pada saat frekuensi sampling yang rendah, yaitu 8000 Hz tadi. Setelah selesai ditampilkan, dia akan menunggu 1 detik, lalu dia akan memutar suara dengan fs atau frekuensi sampling 44 kHz-nya. Dia akan mengeluarkan suaranya, lalu setelah selesai dia akan menunggu 1 detik, lalu dia akan menampilkan perekaman dan pemutarannya suara selesai. Nah, kita akan mencobanya mengulangkannya. Halo, saya Separ Gunan Sinaga. Semoga saya sukses. Halo, saya Separ Gunan Sinaga. Nah, itulah untuk sampling rendah. Semoga saya sukses. Nah, itulah untuk frekuensi sampling yang tingginya. Nah, dia akan menampilkan perekaman dan pemutaran selesai. Nah, kita telah selesai pada tugas yang modul 2. Nah, kita akan masuk pada modul 3. Yang modul 3 itu yaitu pembangkitan nada menggunakan MATLAB. Nah, kita langsung masuk kepada tugasnya, yaitu yang pertama, buatlah program M-File untuk membangkitkan nada panggilan nomor HP masing-masing. Ubah frekuensi sampling menjadi up dan down sampling. Amati perubahan nadanya. Nah, kita masuk pada aplikasinya. Kita akan masuk pada codingannya. Kita memasukkan codingan tersebut, yaitu dengan clear all. Kita masukkan pertama yaitu clear all, CLC dan close all. Nah, pada saat kita menerapkan yang kata-kata yang di sini, yaitu merekam suara ini di command window-nya, dia akan terhapus karena dia ada CLC, clear command window. Nah, di sini kita akan memasukkan definisi frekuensi DTMF untuk angka 0 sampai 9. Untuk low frekuensi, yaitu kita masukkan nilainya ini 697, 770, 852, 941, 697, 770, 852, 941, 697, 770. Inilah untuk baris 1 sampai 3. Untuk high frekuensinya, dia bernilai 1209, 1209, 1209, 1209, 1336, 1336, 1336, 1336, 1477, 1477. Inilah untuk kolom 1 sampai 3-nya. Nah, kita akan memasukkan nomor HP. Misalnya, kita memasukkan nilai nomor HP-nya yaitu 0812 345678. Nah, kita masukkan codingannya, nomor HP-nya itu kita masukkan nilainya. Nah, untuk parameter sinyalnya, untuk frekuensi samplingnya yaitu bernilai 8000 Hz. Untuk T-nya yaitu 0,3. Durasi nada setiap digit yaitu 300 milisecond. Untuk T itu atau 01 fs T. Di sini untuk membangkitkan nada DTMF-nya atau pembuatan membangkitkannya, yaitu DTMF sinyalnya. Kita masukkan untuk I-nya dimulai dari 1 panjang nomor HP-nya. Digitnya yaitu nomor HP-nya tadi, nomor HP yang ini. Lalu F1-nya low frekuensinya di digitnya di +1. Untuk F2-nya frekuensi tinggi high yaitu digitnya +1 juga. Ini untuk tone-nya kita masukkan yaitu gelombang sinus 2pi kali F1 atau frekuensi sinyal pertama. F1 atau low frekuensinya, frekuensi rendahnya dikali waktu. Ditambah gelombang sinus dikali 2pi F2 atau frekuensi tinggi dikali waktu.
Inilah untuk codingan DTM sinyalnya. Ini DTM sinyal. Nah, jadi tambah jeda 100 milisekund. Nah, kita memasukkan N untuk codingan for-nya. Nah, kita masukkan upsamplingnya. Fs frekuensi upsamplingnya itu frekuensi sampling up-nya atau upsampling yaitu bernilai 16.000 Hz, frekuensi sampling lebih tingginya. Ini untuk DTMF sinyalnya. Nah, untuk downsamplingnya ini fs downnya 4.000 Hz, paling sampling paling rendah. Nah, itu untuk codingannya. Nah, kita masuk pada plot hasil atau plot hasilnya. Figurnya itu untuk menampilkan jendela baru pada plotnya itu. Plot tersebut. Nah, untuk subplotnya itu subplot 311-nya. Ini untuk subplot 311. Ini untuk pada sinyal DTMF aslinya. Pada subplot 312 dia pada sinyal upsample atau sampling yang paling tinggi, lebih tinggi. Nah, ini untuk subplot 313-nya itu untuk sinyal downsample atau frekuensi sampling yang lebih rendah. Nah, setelah kita masukkan tadi X nilai-nilainya, nilai-nilai parameternya itu, kita akan memainkan suaranya. Di sini akan muncul display di command window. Dia akan pada saat memainkan nada aslinya dia akan memainkan nada asli. Nah, kita masukkan codingan sound atau suaranya itu. Nah, kita DTM sinyalnya dan frekuensi samplingnya. Nah, setelah dia bersuara, dia akan berhenti. Nah, untuk display memainkan nada upsample-nya itu, nah sama kayak seperti tadi juga, dia untuk sound mengeluarkan suara, untuk pause-nya juga. Nah, untuk memainkan nada downsample-nya, nah ini untuk sound-nya, pause-nya tidak perlu dikarenakan tidak melanjutkan mengeluarkan suara lagi. Nah, kita akan menjalankan atau menerangkan codingan tersebut. Mohon maaf pada codingan saya error. Mungkin itu dikarenakan pada folder yang saya simpan sebelumnya itu saya mengganti namanya. Baiklah, tadi ada terjadi kesalahan pada codingannya. Nah, saya telah memperbaikinya. Nah, lalu kita akan menerangkan atau menjalankan codingannya tersebut. Inilah hasil dari codingan tersebut. Bunyi pada tiap-tiap nomor handphone yang kita berikan tadi. Nah, inilah untuk amplitudo dan magnitude-nya pada dalam satuan waktu dan satuan frekuensi Hz. Ini dia shut on, ini shut on. Yang biru dia shut on, yang putih dia shut off atau tidak berbunyi. Yang biru itu dia shut berbunyi. Lalu kita akan masuk ke soal selanjutnya, yaitu buatlah program M-File untuk membangkitkan satu full lagu atau pilih sendiri lagu yang Anda buat. Sesuaikan frekuensi sampling sehingga nada menjadi jelas didengar. Kita masuk ke dalam codingan tersebut, yaitu
Nah, inilah untuk codingan pada untuk membangkitkan satu full lagu atau memprogram filenya untuk membangkitkan satu lagu. Di sini saya menggunakan lagu yaitu lagu Twinkle Twinkle Little Star. Nah, di sini kita memasukkan codingannya CLC, clear dan close all. Untuk menghapus semua komen windownya seperti ini, dia akan terhapus. Lalu apanya codingan-codingan sebelumnya. Yaitu kita memasukkan parameter dasarnya yaitu fs atau frekuensi samplingnya yaitu bernilai 8000 Hz, durasinya 0,4, durasi tiap nada per detik. Pause-nya atau pemberhentian durasinya yaitu 0,1. Definisi frekuensi nada dalam Hertz. Notes-nya ini nilai definisi frekuensi nadanya dalam Hertz. Nah, kita memasukkan melodi pada lagu Twinkle Twinkle Little Star itu. Inilah melodi pada lagu Twinkle Twinkle Little Star-nya. Nah, di sini kita akan menginisialisasi suaranya, yaitu song sama dengan pembuatan sinyal berdasarkan part itu. Untuk I sama dengan 1 panjang melodi, notnya itu melodi sama dengan I. Jika SMT-nya notnya atau di sini di codingan ini dia memeriksa jika nadanya kosong. Di sini dia akan memberikan jeda atau nada diam. Jika tidak, dia akan pada waktunya dia akan memberikan waktu untuk nada. Dan dia akan memberikan sinyal sinusoidal untuk I-nya. Dia memberikan N. Nah, di sini kita akan memasukkan codingan normalisasi sinyalnya yaitu song sama dengan song per max song. Di sini codingan untuk memainkan lagunya yaitu sound atau mengeluarkan suara pada song frekuensi samplingnya. Di sini untuk menyimpan sebagai file audio. Nah, di sini display untuk menampilkan pada komen window-nya yaitu ini akan dimainkan lagu telah dimainkan dan disimpan sebagai Twinkle Twinkle Wow. Nah, kita menerangkan codingan tersebut. Nah, inilah hasil dari codingan tersebut. Dia akan memainkan lagu yang diminta dari codingan tersebut yaitu Twinkle Twinkle. Nah, lalu kita akan masuk kepada modul 4 yaitu operasi dasar sinyal. Kita akan masuk langsung ke dalam tugasnya. Yaitu tugasnya jika diberikan dua buah sinyal diskrit sebagai berikut ini yaitu XN1-nya yaitu 10342, XN2-nya yaitu 2411. Tampilkan hasil sinyal menggunakan MATLAB untuk SN plus 4 jika 1, untuk XN kurang 4 2, untuk yang ketiga hasil pencerminan dari sinyal XN1 dan XN2. Yang keempat hasil penjumlahan dari sinyal XN1 dengan XN2. Yang kelima hasil pengalian dari sinyal XN1 dan dengan XN2. Nah, kita masuk kepada aplikasinya. Kita membuka codingan tersebut yang saya kerjakan. Nah, di sini kita memasukkan codingan untuk clear all, close all, dan CLC. Di sini untuk menghapus yaitu dari yang di command window ini dia akan menghapus yang sebelumnya yang terpakai, lalu jendela-jendela yang sebelumnya. Di sini kita mendefinisikan sinyal diskritnya yaitu X1 sama dengan 10342, X2-nya 2411. Indeks asli dari X1 dan X2-nya yaitu N1 0 panjang X1 dikurang 1. N untuk X1. N2-nya yaitu 0 dimulai dari 0 panjang X2-nya kurang 1.
N untuk X2. A kali X N tambah 4 1 Xn tambah 4 satunya, dia geser maju 4 satuan ke kiri. Berarti kita masukkan codingannya yaitu ini. N1A nya itu N1 tambah 4. Kita masukkan codingannya ini. Kita masukkan nilai judulnya, stemnya, X labelnya dan Y labelnya kita masukkan. Lalu untuk yang KB, yang kedua tadi, ada yang B tadi, yaitu pada XN kurang 4 yang keduanya, yaitu geser mundur 4 satuan ke kanan. Pada N2B-nya itu yaitu N2 kurang 4, kita memasukkan figurnya atau untuk penampilannya pada jenda baru, yaitu inilah untuk pada figurnya. Kita masukkan codingan ini untuk biar dia agar menampilkan nilai-nilainya pada X dan Y-nya pada judulnya dan pada mundurnya. Lalu yang ketiga atau C yaitu pencerminan sinyal. X kurang N. Inilah untuk codingannya yaitu N1C yaitu min flip N1. X1C yaitu flip load X1. Dan inilah untuk figurnya, untuk penampilannya agar bisa ditampilkan gambar pada pencerminan sinyalnya itu. Untuk N2-nya itu inilah untuk codingannya itu min flip N2, X2C-nya itu untuk X2. Untuk figurnya atau penampilannya dia akan menampilkan seperti ini nilai-nilainya ini. Nah, untuk yang keempat atau D yaitu penjumlahan sinyal X1 dan X2. Agar bisa dijumlahkan panjang sinyal harus sama. Maka maksimal panjangnya sama dengan maksimal X1 dan panjang X2. X1 inilah untuk codingannya X1 0 1 maksimal panjang dikurang panjang X1. X2-nya untuk X2-nya yaitu 0 1 dimulai dari 0 1 maksimal panjangnya dikurang panjang X2-nya. Nah, ini untuk X sum-nya dia kita menjumlahkan. Untuk penjumlahannya itu kita menjumlahkan dari X1 pedet-nya ini tambah X2 pedet-nya. Inilah untuk X sum-nya dan N sum-nya inilah untuk N sum-nya dimulai dari 0 maksimal panjang dikurang 1. Untuk inilah figur untuk menampilkan dari hasil codingan ini. Dia akan menampilkan ini nilai-nilai ini. Nah, untuk kelima perkalian sinyal X1 dan X2. Nah, untuk X1 pedet tadi hasil dari X1 pedet dikali X1 X2 pedet. Nah, inilah untuk figur atau tampilan pada nanti pada gambar yang akan ditampilkan. Nah, setelah itu kita menerangkan atau menjalankan codingan tersebut. Nah, beginilah gambar tampilan pada dia ada 4, dia ada ini untuk penjumlahan Xn1 tambah Xn2-nya. Ini untuk Xn kurang 4 2-nya. Ini Xn tambah 4 pertamanya. Ini Xn 2-nya. Ini gambar grafik pada Xn kali Xn 2-nya. Inilah gambar-gambar grafiknya. Dapat kita lihat gambar grafiknya tersebut, yaitu pada amplitudo pada domain N. Nah, sekian hasil presentasi saya tentang mengerjakan tugas ataupun latihan pada modul 2 atau modul praktikum pengolahan sinyal digital. Terima kasih.